Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jofar Rozal Hamanasi Tompul dengan NIM akhir 149 angkatan 23, mahasiswa program studi ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai teori berakhirnya negara. Negara merupakan organisasi kekuasaan yang dibentuk untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Namun sebagaimana negara dapat terbentuk, negara juga dapat berakhir atau lenyap. Dalam sejarah dunia, banyak negara yang pernah berdiri tetapi kemudian hilang, bergabung dengan negara lain, pecah menjadi beberapa negara baru, atau kehilangan eksistensinya karena berbagai faktor. Oleh karena itu, dalam ilmu negara dikenal pembahasan mengenai teori berakhirnya negara, yaitu teori yang menjelaskan sebab-sebab suatu negara dapat kehilangan keberadaannya sebagai negara yang berdaulat. Baik, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, teori berakhirnya negara adalah teori yang menjelaskan berbagai sebab yang mengakibatkan suatu negara kehilangan eksistensi atau keberadaannya sebagai negara yang berdaulat. Berakhirnya negara tidak selalu berarti wilayah hilang secara fisik. Yang dimaksud berakhirnya negara adalah hilangnya unsur-unsur yang membuat negara tersebut berdiri sebagai suatu negara yang mereka merdeka dan berdaulat. Dalam sejarah, berakhirnya suatu negara dapat terjadi secara damai maupun melalui konflik dan peperangan. Berakhirnya negara karena penaklukan. Salah satu penyebab berakhirnya negara adalah karena penaklukan oleh negara lain. Dalam keadaan ini, suatu negara kehilangan kedaulatannya karena berhasil dikuasai oleh negara yang lebih kuat. Ketika suatu negara ditaklukkan, seluruh wilayah dan kekuasaannya berada di bawah kontrol negara penakluk. Contohnya dapat ditemukan pada masa kolonialisme, ketika banyak wilayah di Asia, Afrika, dan Amerika dikuasai oleh negara-negara Eropa. Penaklukan menyebabkan negara yang ditaklukkan kehilangan kemerdekaan dan tidak lagi dapat menjalankan pemerintahannya secara mandiri. Negara juga dapat berakhir karena bergabung dengan negara lain dan membentuk negara baru. Peristiwa ini dikenal sebagai peleburan atau merger. Dalam keadaan tersebut, negara-negara yang sebelumnya berdiri sendiri kehilangan identitas kenegaraannya dan digantikan oleh negara baru hasil penggabungan. Contohnya adalah penyatuan beberapa wilayah yang kemudian membentuk negara baru dengan pemerintahan yang berbeda dari sebelumnya. Selain bergabung, suatu negara juga dapat berakhir karena terpecah menjadi beberapa negara baru. Ketika negara mengalami perpecahan, negara lama kehilangan bentuk dan identitasnya. Kemudian muncul negara-negara baru yang berdiri sendiri. Contoh yang sering dibahas dalam ilmu negara adalah pecahnya Uni Soviet pada tahun 1991 yang kemudian melahirkan sejumlah negara merdeka seperti Rusia, Ukraina, Belarus, Kazakhstan, dan beberapa negara lainnya. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa negara dapat berakhir karena perubahan politik dan sosial yang sangat besar. Pendudukan oleh negara lain juga dapat menyebabkan berakhirnya suatu negara. Pendudukan biasanya terjadi ketika suatu negara menguasai wilayah negara lain untuk jangka waktu tertentu. Apabila pendudukan berlangsung lama dan negara yang diduduki kehilangan kemampuannya menjalankan pemerintahan yang berdaulat, maka eksistensi negara tersebut dapat berakhir. Namun dalam praktiknya, tidak semua pendudukan menyebabkan negara berakhir secara permanen, karena ada negara yang kembali memperoleh kemerdekaannya setelah masa pendudukan berakhir. Perubahan politik juga yang sangat ekstrim dapat menyebabkan berakhirnya suatu negara. Revolusi dapat mengubah sistem pemerintahan, ideologi, bahkan struktur negara secara menyeluruh. Jika perubahan tersebut menghasilkan bentuk negara yang benar-benar baru, maka negara lama dianggap berakhir dan digantikan oleh negara baru. Contohnya dapat ditemukan dalam berbagai revolusi besar yang terjadi dalam sejarah dunia. Suatu negara dapat berdiri apabila memiliki unsur-unsur negara, yaitu rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat. Apabila salah satu unsur penting tersebut hilang secara permanen, maka keberadaan negara dapat terancam.
Misalnya, jika suatu negara kehilangan wilayahnya secara keseluruhan atau tidak lagi memiliki pemerintahan yang mampu menjalankan kedaulatan, maka negara tersebut dapat dianggap berakhir. Karena itu, keberadaan unsur-unsur negara menjadi syarat utama untuk mempertahankan eksistensi suatu negara. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa teori berakhirnya negara merupakan teori yang menjelaskan berbagai sebab yang mengakibatkan suatu negara kehilangan eksistensi dan kedaulatannya. Negara dapat berakhir karena penaklukan, peleburan dengan negara lain, perpecahan, pendudukan, revolusi, maupun hilangnya unsur-unsur negara seperti rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Sejarah dunia menunjukkan bahwa banyak juga negara pernah mengalami perubahan bahkan berakhir karena berbagai faktor politik, sosial, ekonomi maupun militer. Oleh karena itu, pemahaman mengenai teori berakhirnya negara sangat penting agar kita dapat memahami dinamika kehidupan bernegara serta pentingnya menjaga persatuan dan kedaulatan bangsa. Demikian presentasi mengenai teori berakhirnya negara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.